Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5192-5193. Orang tua itu menyaksikan kepala pria parubaya itu menggelinding ke tanah, darah panas muncrat ke jubah hitamnya, dan bau darah yang menyengat langsung memenuhi udara, lancang. Orang tua itu meraung dengan marah, suaranya seperti guntur yang meledak di depan istana, dan energi iblis di sekelilingnya tiba-tiba melonjak. Langit yang awalnya suram tampak ternoda tinta, dan angin kencang meniup kerikil, bahkan udara menjadi lengket dan dingin. Cahaya merah yang mengerikan keluar dari rongga matanya yang dalam, dan dia menatap Dev seolah ingin memakannya hidup-hidup. Istana iblis hitam tidak akan pernah membiarkan anak muda sepertimu menjadi liar. Pria tua itu memegang tongkat tulang berwarna hijau tua di tangannya, dengan kristal merah darah yang berdenyut di atasnya. Tangkap orang gila ini dan potong-potong dia. Saat kata-katanya diucapkan, keempat kultivator berbaju besi hitam yang memegang tombak meraung serempak. Aura seorang abadi bumi tingkat pertama menyeruak keluar dari tubuhnya, ujung senjatanya memancarkan cahaya dingin saat dia menikam Dev dengan ganas. Gerakan mereka sangat serasi, dan bayangan senjata mereka terjalin menjadi jaring pembunuh yang tak tertembus. Mereka jelas merupakan sekelompok regu pembunuh yang telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Humazi tanpa sadar meraih beberapa jimat, jantungnya berdebar kencang. Aura keempat prajurit ini bahkan lebih kuat daripada lelaki tua yang terbunuh sebelumnya. Ketika mereka berempat bergabung, bahkan seorang kultivator tingkat kedua alam abadi bumi pun harus menghindari mereka untuk sementara waktu. Akan tetapi, tidak ada tanda-tanda kepanikan di wajah Dev. Tepat saat ujung pistol hendak menyentuh kerahnya, dia bergerak. Tak ada momentum yang mengguncang bumi, bahkan tak ada gerakan yang nyata, hanya cahaya pedang keemasan yang cemerlang bagaikan fajar, menyambar langit dan bumi yang redup. Gus, 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 gus. Keempat bunyi itu nyaris berkesinambungan, setajam suara memotong tahu. Humazi bahkan tidak bisa melihat bagaimana Dev menghunus pedangnya, ia hanya melihat kilatan cahaya keemasan di depan matanya. Detik berikutnya, kepala keempat kultivator berbaju besi hitam itu jatuh ke tanah bagaikan buah masak, dan darah menyembur keluar dari dada mereka bagaikan empat air mancur, mewarnai anak tangga batu giok putih di depan istana menjadi merah. Empat mayat tanpa kepala bergoyang dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Tombak di tangan mereka mengeluarkan suara berdenting, yang sangat keras di tengah alun-alun yang sunyi. Waktu seakan berhenti pada saat ini. Tangan lelaki tua yang memegang tongkat tulang itu membeku di udara, kemarahan di wajahnya berubah menjadi keheranan yang tak dapat dipercaya. Keempat prajurit itu adalah orang-orang kepercayaannya yang telah mengikutinya dalam pertempuran selama bertahun-tahun. Kekuatan mereka telah mencapai kesempurnaan dan mereka mampu menghadapi musuh bahkan di tingkat kedua alam abadi bumi. Tapi sekarang, mereka mati tanpa menyentuh ujung pakaian lawan mereka. Dia bahkan tidak melihat dengan jelas dari arah mana pedang Dev datang. Dev perlahan menyimpan pedangnya, dan noda darah di pedang pembunuh naga langsung menghilang, kembali ke penampilannya yang kuno dan tanpa hiasan. Dia mengangkat matanya untuk menatap lelaki tua itu, tatapannya setenang kolam dingin tanpa dasar, dan tidak ada emosi dalam suaranya, saya sangat marah. Empat kata sederhana ini membuat lelaki tua itu merasa kedinginan, seolah-olah ia sedang ditatap oleh ular berbisa. Sejak aku menginjakkan kaki di Gunung Jiupan, selalu saja ada orang yang mencoba mencari masalah denganku. Dev berjalan mendekati lelaki tua itu selangkah demi selangkah. Setiap kali melangkah, tanah bergetar pelan, dan tekanan tak terlihat menyebar seperti air pasang. Aku baru saja memotong lengannya sebagai peringatan. Aku akan membunuhnya sekarang karena dia tidak belajar dari kesalahannya. Dia berhenti, hanya berjarak 10 langkah dari lelaki tua itu, dan pandangannya tertuju pada wajah keriput lelaki tua itu. Kamu punya dua pilihan sekarang, berdiri diam, atau kepala berikutnya akan adalah kepala milikmu. Tenggorokan lelaki tua itu berguling, dan jari-jarinya yang memegang tongkat tulang berubah putih karena kekuatan itu. Dia telah hidup selama hampir 1000 tahun. Badai dan ombak macam apa yang belum pernah dia lihat. Namun dia belum pernah merasakan ketakutan seperti sekarang. Tatapan mata Dev begitu tenang seolah-olah ia sedang menyatakan fakta yang sudah pasti. Niat membunuh yang tersembunyi di balik ketenangan ini jauh lebih mengerikan daripada raungan histeris apapun. Terutama dua pedang tadi, mereka lebih cepat dari yang dapat kubayangkan. Bagaimana mungkin seorang kultivator tingkat 6 di alam dispersi abadi memiliki kecepatan dan kekuatan serangan yang begitu mengerikan? Ini benar-benar tidak masuk akal. Dia bahkan curiga bahwa dirinya terpesona. Kultivator manusia di depannya mungkin menyembunyikan kekuatan aslinya.
Kemarahan di mata lelaki tua itu perlahan tergantikan oleh rasa takut. Tongkat tulang yang dipegangnya erat-erat perlahan jatuh, dan energi iblis yang menggelora di tubuhnya pun sedikit mereda. Ia tahu bahwa dirinya tidak sebanding dengan pemuda di hadapannya. Jika ia melawan secara langsung, ia akan berakhir seperti kelima pria tadi. Pada saat ini, suara Yuyue terdengar dengan kemarahan dingin, "Penatua hantu, apa yang kau lakukan?" Ia melangkah maju, mata ungunya menatap lelaki tua itu, memancarkan aura tak senang. "Sudah kubilang mereka adalah tamu yang kuundang kembali ke Istana Iblis. Kenapa kau tiba-tiba menyerang mereka?" Dan mengerahkan pengawal iblis hitam. Keempat biksu berbaju zirah hitam itu tak lain adalah pengawal iblis hitam yang bertugas menjaga area inti Istana Iblis Hitam. Mereka menerima perintah langsung dari Dewan Tetua, dan bahkan penyihir seperti dirinya pun tak bisa memobilisasi mereka sesuka hati. Tindakan tetua hantu itu jelas menunjukkan bahwa dia tidak menganggapnya serius. Hantu Penatua berbalik, ketakutan di wajahnya langsung tergantikan amarah. Ia menunjuk Yuyue, suaranya bergetar karena kegembiraan. "Tamu, Yuyue, jangan lupakan identitasmu. Kau adalah penyihir Istana Iblis Hitam, calon penguasa ras iblis. Bagaimana bisa kau memperlakukan dua kultivator manusia sebagai tamu? Kedua manusia ini membunuh murid-murid Istana Iblisku dan menghancurkan martabat Istana Iblisku. Bukan saja kalian tidak membalaskan dendam mereka, tetapi kalian juga ingin membawa mereka ke istana. Apakah kalian layak menjadi leluhur Istana Iblis? Di mana pengawal iblis hitam?" Setelah mendengar teriakan keras dari tetua hantu, puluhan pengawal iblis hitam bergegas keluar. Dia tiba-tiba menoleh ke arah pengawal iblis hitam yang baru saja dipanggil dan berteriak, "Kalian semua berdiri di sana untuk apa? Habisi kedua manusia ini. Kalau terjadi apa-apa, aku yang akan bertanggung jawab penuh." Para pengawal iblis hitam yang berhamburan keluar dari kedua sisi istana segera mengepalkan senjata mereka dan melirik bolak-balik antara Yuyue dan tetua hantu. Ada puluhan dari mereka, semuanya memiliki aura yang kuat, termasuk beberapa master alam abadi bumi tingkat 2. Mereka membentuk massa hitam dan mengepung Dev dan Humazi, menciptakan situasi yang menegangkan. "Mundur!" Yuyue berteriak dingin, tatapan tegas terpancar di mata ungunya. "Aku adalah penyihir Istana Iblis Hitam, bukan giliranmu untuk memberi perintah di sini." Namun, para pengawal iblis hitam itu tampaknya tidak mendengar kata-katanya. Mereka masih menatap Dev dan Humazi, dengan tangan di atas senjata, siap menyerang kapan saja. Sesekali mereka melirik ke arah tetua hantu, jelas-jelas menunggu perintah selanjutnya. Wajah Yuyue berubah sangat jelek dalam sekejap, dan tangan di lengan bajunya sedikit gemetar. Dia tahu bahwa tetua hantu memiliki prestise yang tinggi di Istana Iblis, dan dia juga tahu bahwa para tetua selalu tidak puas dengannya sebagai penyihir muda, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka akan berani menentang perintahnya di depan umum. Pada saat ini, Dev tiba-tiba terkekeh dan menatap Yuyue dengan tatapan jenaka. Sepertinya posisi penyihir Yuyue di Istana Iblis Hitam ini tidak terlalu kuat. Kata-kata ini bagai jarum yang menusuk titik nyeri Yuyue. Wajahnya berubah dari putih menjadi biru, lalu biru menjadi ungu. Tatapan yang ia berikan pada Dev dipenuhi emosi yang kompleks, termasuk amarah, malu, dan sedikit ketidakberdayaan yang nyaris tak terlihat. Melihat ini, tetua hantu menunjukkan senyum puas di wajahnya. "Kau dengar itu? Bahkan orang luar pun tahu bahwa kau tidak layak memimpin Istana Iblis Hitam." Ia menoleh ke arah Dev, nadanya mengandung sedikit kesombongan yang membenarkan diri sendiri. "Wah, kau sudah membunuh begitu banyak anak buahku, apa kau takut sekarang? Asal kau menyerah dengan patuh, aku bisa membiarkanmu mati dengan cepat." Bersambung.